Ketua Umum MUI Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar mengundurkan diri dari jabatannya. Dan diliput oleh Kompas bahwa Ketua Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Ahmad Fakhrul Razi mengkonfirmasi bahwa pengunduran diri Rais Am PBNU Miftahul Akhyar dari Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI merupakan inisiatif pribadi. Miftahul Akhyar sempat mengungkit amanah Forum Ahlul Hali wal Aqdi atau dalam kurung Ahwa dalam Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama atau NU di Lampung Desember 2021 di balik pengunduran dirinya dari kursi Ketua Umum MUI. Dalam muktamar itu, Forum Ahwa yang merupakan musyawarah Kiai Sepuh NU untuk memilih Rais Am PBNU meminta Rais Am terpilih tidak merangkap jabatan. Namun ketika terpilih sebagai Rais Am PBNU, Miftahul Akhyar sudah kadung menjalani tahun keduanya mengemban jabatan puncak MUI. Namun pihak MUI sendiri merasa keberatan dengan pengunduran diri Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar ini. Mereka mengadakan rapat yang intinya itu merasa keberatan atau istilahnya tidak mau ditinggalkan oleh Bapak Miftahul Akhyar. Tapi masalah keputusan beliau mundur itu adalah hak dari Bapak Miftahul Akhyar ya. Dan beliau juga menjalankan amanah saat muktamar di Lampung tahun 2021 kemarin bahwa tidak boleh merangkap jabatan. Tapi dibalik semua itu kalau kita cermati, kalau kita amati sepak terjang MUI selama ini ya memang seperti kita lihat ya. Jadi dahulu di beberapa bulan yang lalu itu tertangkap teroris yang masih anggota MUI, dan yang belum lama ini yang masih baru, masih hangat masalah demo di Kementerian Agama yang mendemo atau menyuarakan aspirasi kepada Gus Yakut ya intinya ya, yang menyarankan Gus Yakut untuk mundur dari jabatannya. Dan ternyata di saat demo itu ada kejadian orang sholat di atas mobil komando menjadi sorotan publik karena sholatnya itu tidak sama dengan gerakan imam ataupun jamaah yang ada di bawahnya. Dan ternyata orang yang sholatnya salah tadi adalah korlap demo, dan katanya dia tidak mendengar suara imam, padahal si imam itu berada di bawahnya dan makmum juga di belakang si imam, sementara dia sendiri berada di atas mobil. Jadi kalau dibilang tidak mendengar atau tidak melihat itu ya aneh, karena jelas mereka itu ada di depannya. Menurut berita yang beredar katanya dia kecapean setelah berdiri 3 jam saat melakukan demo, sehingga karena kecapean tadi sholatnya sampai salah. Dan ternyata setelah diselidiki si korlap tadi ternyata adalah masih anggota MUI. Makanya atas kejadian ini ya mungkin MUI ya merasa malu atau gimana lah. Dan mungkin ini juga sebagai sinyal atau apa ya istilahnya kode lah mungkin kalau MUI itu mau dibubarkan. Sebab sebagaimana kita lihat selama ini ya memang peran MUI itu ya gimana ya, karena konon katanya ada jual beli label halal, terus ada anggota MUI yang tersangkut jaringan terorisme, belum lagi masalah fatwa-fatwanya yang sering membuat umat Islam itu malah menjadi bingung dan kontroversial ya. Salah satunya dulu pernah itu ada heboh di media sosial dan malah menjadi bahan tertawaan karena ada label halal pada kulkas itu. Jadi kulkas itu dilabeli halal, jadi sudah sudah tidak masuk akal itu ya, karena kulkas itu tidak dimakan ya. Yang dimakan itu isi di dalam kulkasnya. Dan kalau misalkan MUI dibubarkan ya kita sebagai rakyat ya cuma setuju saja, karena sudah tidak bisa memberi pencerahan lagi, sudah tidak bisa menjadi arah pandangan umat Islam di Indonesia. Untuk apa dipertahankan?